Hai anak-anakku sekalian, saat ini kita akan membahas pokok bahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Materi pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, yaitu secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam. A.
Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUHP Pidana, KUHP Perdata, dan KUHP Dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbatas atas A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kesejahteraan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Hukum privat terbatas atas A, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. 3. Tujuan hukum. Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada para petugas kepolisian yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut, sehingga ketentraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangkaian dari tata hukum Indonesia. Sampai di sini penyampaian materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan subpokok bahasan sistem hukum di Indonesia.
Tetap sehat, tetap semangat. God bless you.